Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami datang di tempat ini untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Sebab Engkau terlebih rindu untuk bertemu dengan kami. Maka saat ini Tuhan, dengan sepenuh hati kami mau bawa puji-pujian kami mau bawa sorak-sorai kami mau bawa penyembahan kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di dalam hati kami seperti di surga. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita saksikan suara gembala. Dalam warga kerajaan tanpa terasa kita memasuki bulan Oktober. Dan saya ingat apa yang dikatakan oleh Stephen Covey karena tema kita adalah Discipline Your Mind. Kita tahu pertempuran itu ada di pikiran kita, ya. Kita tahu jiwa itu punya pikiran, perasaan dan kehendak. Dan kemenangan Kristus di atas kayu salib dimulai di Taman Getsemani ketika dia menundukkan kehendak pribadinya kepada kehendak Sang Bapa. So a thought, ketika kamu menaburkan satu pikiran, hati-hati apa yang masuk di sini. Karena begitu banyak sekarang ini masukan yang benar, tidak benar, setengah benar. Pastikan sesuai sejalan dengan firman Tuhan. Dan kita diberi Roh Kudus to discern, untuk membedakan. Akibat menabur satu pikiran, kita akan melakukan lakukan apa yang dipikirkan oleh kita. Sebab right believing menimbulkan right action, ya. Dan right action menimbulkan right result. Kemudian ketika kita bertindak lama-lama jadi habit, jadi kebiasaan. Dan sow a habit and reap a character. Yang paling berat, sow a character, reap a destiny. Tujuan hidup kita, setirnya ada di sini. Lidah itu seperti kemudi. Lidah itu seperti kapal itu, meskipun besar, cuma dikendalikan oleh the rudder yang di belakang itu. Dan itu adalah lidah kita. Kita diberikan kompas, yaitu Roh Kudus dalam kita. Kita diberikan peta dalam kehidupan ini, yaitu firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sama dengan firman Tuhan, kita harus tolak. Ada seorang hamba Tuhan berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung membuat sarang di kepala kita. Hati-hati apa yang kita pikirkan. Perkataan disiplin berasal dari disciple. Kita kan muridnya Tuhan loh. Saudara bayangkan ketika Yesus berkata, menurut kamu siapa aku ini? Dengan gagahnya, dengan urapan Tuhan. Maka Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Diberkatilah engkau Simon Baryona, sebab bukan yaitu dunia atau siapapun, tapi Bapa yang memberikan kepadamu. It's a revelation. Tapi ketika Yesus mengatakan dia akan diserahkan pada orang berdosa, akan dianiaya, disiksa dan dibunuh. Mendadak si Simon Petrus berkata, sekali-kali tidak akan terjadi kepadamu. Itu pikiran manusia. Simpati tapi dari manusia. Dan apa yang dilakukan Kristus? Dia menengking Simon Petrus. Dan dia berkata itu yang dipikirkan oleh manusia dan bukan dipikirkan oleh Tuhan. Hati-hati. So, sekali lagi saudaraku, hati-hati yang kita pikirkan. Kalau ketika seorang suami memikirkan wanita lain, cuma memikirkan kok Pak kan tidak berdosa, cuma membayangkan, nah itu celakanya. Ketika kamu berpikir, kamu akan bertindak. Ketika kamu mengucapkannya, kamu akan melakukannya. Orang membunuh ketika dia mulai berkata, aku benci kamu, aku bunuh kamu. Dan dia akan bertindak. Sebab lidah ini adalah seperti kemudi daripada kapal hidup kita ini. Kemudian saudaraku, kalau kita lakukan berulang-ulang, habit itu, Pak Roni sering menceritakannya, adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lagi. Kemudian menjadi karakter, dan karakter we will reap our destiny. Kiranya apa yang saya sampaikan membuat kita guard our mind, ya, menjaga-jaga dengan apa yang masuk pada pikiran kita. Salah satunya adalah bergaullah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab dunia ini mencoba melemahkan kita. Bayangkan aja berselingkuh dibilang marital problem. Bayangkan itu. Segala sesuatu yang kelihatan baik belum tentu dari Tuhan. It may be good but not from God. Hati-hati saudara ya. God bless you. Discipline your mind. God bless you. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.
Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Selalu ada sukacita di wajah-wajah Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Amin. Saja semua bagi berdiri. Dan mari kita sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab dia saja yang layak. Dia layak untuk terima segala pujian dan sembah kita. Amin. Sama-sama katakan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang benar, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi ini surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi ini surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Dengan iman sama-sama katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi ini surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia
dapat merubah segala sesuatu menjadi indah. Amin Tuhan. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi
kami, Yesus Tuhan. Biar kemuliaan-Mu yang menaungi tiap hidup kami, mau berjalan dalam tiap rencana-Mu, tiap kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terangi langkah-langkah kami Bapa, kami mau hidup bagi-Mu, kami hanya mau hidup bagi-Mu Bapa. Kami nyatakan kebesaran-Mu. Yesus Tuhan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagi Yesus Tuhan, Yesus penyelamatku. kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap perbuatan-Mu. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan Saksikan di setiap perbuatan-Mu. perbuatan-Mu ajaib Yesus Tuhan, kami nyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Perbuatan-Mu, perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Berterima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Berterima kasih bahwa Engkau Raja yang terus memerintah dalam kehidupan kami. Hamba mau berdoa, berbicaralah kepada kami oleh firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa. Firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Yang berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal jalan-jalan-Mu. Kami mengenal cara berpikir-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya firman ini meneguhkan kami, menguatkan kami di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara, apa kabar? Saudara kelihatan berbahagia. Amin. Nah, mulai minggu ini sampai bulan Desember kita akan membahas tentang disiplin. Kita akan membahas tentang disiplin. Secara khusus bulan Oktober ini
kita akan membahas tentang discipline of mind. Kita akan membahas tentang bagaimana mendisiplin pikiran. Ya, jadi mulai Oktober sampai Desember kita membahas tentang self-discipline. Secara khusus untuk bulan ini kita akan membahas tentang discipline of mind. Ya. Sudah siap? Saya akan membuat beberapa statement terlebih dahulu sebelum kita akan membaca firman Tuhan. Ada sebuah statement yang berkata begini, the trajectory of your life determine of your mind. Artinya begini, arah kehidupan saudara ditentukan oleh cara berpikirmu. Ulangi lagi, arah kehidupanmu ditentukan oleh apa? Cara berpikirmu. Jadi kalau saudara tidak suka apa yang saudara sedang hadapi sekarang, keadaanmu yang sedang hadapi sekarang, kemungkinan besar yang perlu dirubah itu adalah cara pikirmu, kira-kira begitu. Dan perubahan cara berpikir itu tidak usah bingung kita. Itu di Alkitab ada bahasanya. Bahasanya namanya bertobat. Kenapa? Karena memang arti bertobat adalah apa? Perubahan pemikiran. Jadi bertobat itu bukan cuma menyesal, menangis, bukan. Bertobat itu adalah perubahan pemikiran. Itu penting untuk kita ketahui. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana kita mendisiplin pemikiran kita. Wah, itu sesuatu yang tidak mudah. Artinya itu bukan juga sesuatu yang kemudian disadari oleh banyak orang. Lalu misalnya saya tanya pertanyaan ini. Kenal nggak pemikiran saudara? Saudara kenal nggak pemikiran saudara? Saudara, beberapa orang membiarkan pemikirannya berjalan begitu aja, membiarkan pemikirannya bergerak begitu aja, tanpa tahu ini pemikiran datang dari mana, mengarah kemana, dan akibatnya apa buat kita. Benar gak sih? Sebab tanpa kita sadari, nah ini dengarkan saya baik, orang rohani pun bisa terjebak pada pikirannya iblis. Sudah saya, oh ya. Kita baca itu, karena ini kan sudah konsumsi orang dewasa, kita baca sekarang. Di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-16, kita akan membaca ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-22 atau 23. You can read the whole chapter, but ya, kita akan baca ayat tersebut. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita sebuah peristiwa yang terjadi pada seorang rasul yang diurapi yang namanya Simon Petrus. Dia diurapi, siapa yang gak kenal Simon? Dia menerima pewahyuan, siapa yang gak kenal dia? Tetapi pikirannya itu yang tidak bisa terkendali. Sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Coba kita lihat ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sampai di sini oke ya? Ngerti cerita ini? Ini Petrus dipuji karena dia mengatakan Yesus adalah apa? Mesias, anak Allah yang hidup. Terus Yesus bilang, wah Petrus, kamu gak dapat itu dari manusia, kamu dapat langsung dari Tuhan. Pewahyuan fresh from heaven. Tapi kemudian ayat 21 dan 22 tiba-tiba sin berubah. Hanya beberapa saat berikutnya.
Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ini dia. Kalau Tuhan Yesus menegur orang normal. Kalau kemudian murid menegur Yesus itu kagak normal. Kata menegur dalam bahasa aslinya itu menghardik. Kata yang dipakai adalah to rebuke. Atau rebuke. Seperti tengking setan. Jadi Petrus menengking Yesus. Kenapa dia menengking Yesus? Ini alasannya. Dia berkata ini. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jawaban Yesus apa? Ayat 23 kita lihat jawabannya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan apa? Memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bayangkan. Kan tidak enak. Yesus berkata, "Iblis, pergi." Petrus dibilang iblis langsung. Yesus tidak menengking dirinya, Yesus menengking cara berpikirnya. The thoughts. Loh, sebelumnya pemikirannya kayak diurapi oleh Tuhan, tiba-tiba beberapa saat kemudian dia mendapat wahyuan dari iblis secara langsung. Jadi berarti begini, pemikiran saudara itu kalau tidak terseleksi dengan baik, saudara bisa menjadi pemberita dari kerajaan sorga atau saudara langsung pada saat yang sama menjadi pemberita dari kerajaan kegelapan. It depends on your mind. Makanya Yesus punya teguran buat dia, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saya suka baca itu berkata, kasihan juga kita nih manusia ini. Kita cuma berpikir secara manusiawi. Iya kan? Jadi normalnya kita berpikir kayak siapa? Kayak manusia. Pemikiran saudara ini terbanyak saudara peroleh dari budaya yang sudah miliki. Keyakinan yang sudah miliki, pendidikan yang sudah terima dari masa kecil, masukan informasi yang sudah dapatkan, itu sumber pemikiran saudara, betul nggak? Cara berpikir saudara datang dari mana sih? Ya kan? Terbanyak dari orang-orang yang kita sebut educators, para pendidik-pendidik yang berbicara pada kita. Beberapa orang punya pemikiran tergantung pada mimbar Kristen. Saudara menerima pemikiran, pengajaran, saudara kemudian mendapatkan pengajaran-pengajaran, saudara kemudian memegangnya dan itu kemudian menjadi pola pikir saudara. Tapi sering sekali pola pikir kita itu tidak tersaring. Saya kasih contoh, kalau saudara dengar khotbah, saudara lebih banyak dengar khotbahnya atau dengar lucunya? Kayak pura-pura tidak tahu jawab saja saudara. Terbanyak orang lebih suka ingat lucunya. Terbanyak orang cuma mau ingat ilustrasi yang menyentuh kehidupannya. Mereka gagal menangkap gambar besar dari khotbah yang disampaikan. Betul nggak? Itu harus dilatih pemikirannya itu. Ada banyak orang cuma khotbah mau dengar apa yang mereka suka dengarkan. Akhirnya yang terjadi adalah firman Tuhan. Pikiran Tuhan yang Tuhan mau install dalam kehidupan saudara gagal masuk pada saudara karena saudara sudah punya benteng. Dan saya beritahu buat saudara, perception is reality. Persepsi saudara itu real, Pak. Cara saudara menilai, memperhatikan, menangkap, memproses firman Tuhan dalam kehidupan saudara, itu sangat real. Itu enggak bercanda. Either saudara berpikir kebenaran atau saudara berpikir kedagingan. Enggak ada pilihan lain. Udah enggak usah terlalu serius. Kalau saudara serius saudara enggak mengerti nanti. Tenang makin dulu, istirahat dulu. Memang nadanya mesti begitu kalau pengkhotbah supaya menarik perhatian kan begitu. Tenang makin, biasa aja. Enggak apa-apa aja ini. Kita mau lanjut pemikirannya, tak? Mau lanjut pemikirannya? Jadi begini, pemikiran saudara itu sangat penting. Jadi mari kita mulai. Dari mana datangnya pemikiranmu? Ini dia. Pemikiran datang dari kepercayaan. So your minds come from your belief. What you believe determine the way of your thinking. Jadi kepercayaanmu akan menentukan apa? Cara berpikirmu. Apa yang saudara percayai itu penting. Amin.
Amsal pasal 3 ayat yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada apa? Pemikiranmu sendiri. Nah, terjemahan bahasa Inggris bilang begini, trust in the Lord with all of your hearts and do not lean on your own understanding. Pemikiran kita secara pribadi sendiri tidak dapat diandalkan. Saya ulangi. Pemikiran kita secara pribadi sendiri tidak dapat diandalkan. Pemikiran saya, pemikiran saudara tidak dapat diandalkan. Makanya Tuhan bilang, janganlah mengandalkan apa? Pemikiranmu sendiri. Berarti kita harus punya kepercayaan yang benar. You need to build in you what we call the right or the true belief. Kalau enggak, false belief. Kita akan punya kepercayaan yang salah. Nah, apakah kepercayaan yang benar itu? Nah, itu dia. Kepercayaan yang benar adalah firman Tuhan. Tuhan dan firman-Nya. Itu yang perlu dibangun. Mengapa orang suka salah? Orang bahkan menolak apa yang merupakan kehendak Allah disebabkan karena mereka tidak mengerti kehendak Allah. Bilang dulu, tidak mengerti kehendak Allah. Memang tidak mengerti kehendak Allah bisa disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah kita tidak bertumbuh. Faktor yang kedua adalah kurang informasi datang pada kita. Terbanyak karena kalau kurang informasi bukan karena kurang informasi. Kitanya yang tidak mau dikasih informasi yang Alkitab. Kita mau informasi yang lain. Kan bapak-bapak lebih suka cerita politik daripada baca Alkitab kan? Bapak-bapak lebih suka cerita saham daripada bercerita tentang ayat-ayat firman Tuhan. Mengapa? Itu disebabkan karena kita punya pilihan-pilihan untuk feeding our thoughts. Kita punya pilihan-pilihan untuk memberi makan pemikiran kita. Jadi mulailah dengan kepercayaan yang benar. Percayalah kepada Tuhan dan percayalah pada firman-Nya. Dua hal ini akan menentukan sekali cara berpikir kita. Nah, sekarang kalau kita berbicara firman Tuhan, kita juga harus membuat perbedaan. Ada firman Tuhan yang sifatnya hanya tulisan yang mematikan, atau itu adalah roh yang menghidupkan yang disampaikan pada kita sesuai dengan kondisi kita pada waktu itu. Jadi saudara mesti tahu perbedaannya. Sebab begini, kita akan ambil contoh Petrus lagi. Sebab begini, bisa jadi saudara baca firman Tuhan, tapi saudara membacanya menurut kacamata tradisimu, menurut kacamata agamamu, tidak membacanya menurut pemikiran Tuhan yang Tuhan mau sampaikan pada waktu itu. Misalnya cerita ini. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Siapa pernah baca Kisah Rasul pasal 10? Oke, bukalah saya cerita. Ceritanya saya cerita pada saudara. Jadi begini. Satu kali Petrus tinggal di rumah Simon penyama kulit itu. Dan dia lapar kesian. Dia lapar. Seperti orang lapar. Seperti kalau saya tinggal di tempatnya Pak CH. Pasti dia akan buatkan ikan. Jadi Petrus tunggu di bawah sementara dibuatkan ikan. Petrus tunggu. Sementara dia tunggu mau makan. Tiba-tiba dia penuh Roh Kudus. Bang, dia kuasai Roh Kudus. Kemudian dalam penglihatannya dia melihat ada itu. Ada tabir turun dari atas. Isinya adalah apa? Semua binatang-binatang yang najis yang tidak boleh dimakan. Itu isinya penglihatan. Tiba-tiba Tuhan berfirman pada dia. Ambil, sembelilah dan makanlah. Kalau kita tidak ada masalah. Ini Petrus, dia orang Yahudi. Kalau kita orang Makassar, kasih kok apa saja. Apa saja. Apa saja. Kau mau kasih kaki panjang, kaki pendek, pokoknya semua yang jenis kaki kasih aja kita makan. Semua yang najis-najis kita makan kan itu. Tapi Petrus waktu dia lihat itu, ini firman Tuhan berkata apa? Ambil, sembelilah dan makanlah. Seru itu. Jadi dia disuruh makan apa yang menurut dia adalah apa? Najis. Dia berkata, tidak Tuhan.
Kalau Tuhan yang mau makan, Tuhan aja yang makan. Loh, yang suruh makan siapa? Jadi Petrus menolak mentaati Tuhan karena apa? Dia mental block. Dia mengalami apa itu? Kebuntuan pemahaman. Dia tidak boleh makan ini. Tapi kenapa suara suruh makan? Menurut saudara sudah mau taati yang mana? No easy kan? Tidak mudah. Tapi begitulah. Petrus harus memutuskan. Alkitab bilang sampai 3 kali loh muncul penglihatan itu. Itu berarti memang dia punya otak. Tidak bisa dirubah ini orang. 3 kali muncul. Sampai yang terakhir Tuhan berkata ini. Sebab apa yang ku bilang halal, jangan kau coba bilang tidak halal. Makan saja. Itu salah satu alasan mengapa kita orang Kristen makan segalanya. Sudah pura-pura tidak tahu lagi. Ya kan? Karena ada penglihatan itu. Tapi Petrus waktu itu tidak bisa. Yang pertama tradisinya melarangnya. Yang kedua pemahaman Tauratnya melarang dia memakannya. Dan dia tahu siapa dia. Sekalipun dia adalah orang Kristen. Tapi dia Kristen Yahudi. Budayanya kuasai dia. Pikirannya lock in. Gak bisa dimakan. Tapi ini kehendak Tuhan buat dia makan. Ya, akhirnya begitu selesai penglihatan itu ternyata itu hanya sebuah penglihatan. Sebab Tuhan mau bilang begini, pada waktu itu ya, orang Yahudi tidak bergaul sama orang kafir. Jadi orang Yahudi tidak bisa pergi ke rumah orang kafir. Itu pemikiran. Tapi Tuhan berkata gini, pergi. Tiba-tiba begitu dia sadar, di bawah ada orang yang ketok pintu, utusan Cornelius datang. Cornelius itu orang kafir. Orang kafir pertama yang diselamatkan oleh pelayanan para rasul adalah Cornelius. Dia muncul di bawah, buka kemudian berkata, saya cari orang yang namanya Petrus. Ya, Pak Cornelius undang di rumahnya. Boleh nggak datang? Oh, Cornelius ini pejabat. Cornelius ini kalau di zaman sekarang ya mungkin Kapolda lah. Ya, Cornelius, dia mesti datang. Petrus datang. Kalau baca dan pelajari tradisinya, Petrus itu tidak masuk ke rumahnya karena orang Yahudi dilarang masuk ke rumah orang kafir. Petrus khotbah di depan pintu, yang lain sembunyi-sembunyi di pinggir-pinggir pintu. Dia tidak masuk ke dalamnya karena memang begitu aturannya. Padahal Tuhan suruh dia pergi ke sana. Tuhan bilang pergi ke rumah orang kafir, pergi ke rumah bangsa-bangsa lain, bukanlah bertentangan dengan ajaran yang Tuhan mau. Jadi kelihatan kan, kita bisa saja menjadi orang yang tidak melakukan kehendak Allah cuma karena pemikiran kita nggak diperbaharui gitu. Betul kan? Oh iya, itu bisa terjadi pada saudara. Kalau saudara tidak mengizinkan firman Tuhan ubah kehidupan saudara. Saudara perlu untuk disiplin diri saudara untuk mengetahui pemikiranmu. Itu penting sekali. Nah, saya nggak tahu, kita akan belajar sekarang bagaimana kita mendisiplin diri kita. Anggaplah cerita atau sebuah gambaran. Saya pernah mengkhotbahkan ini 5 tahun lalu atau 4 tahun lalu. Jadi kalau saudara lupa, saya tidak keberatan. Yang minggu lalu aja saudara lupa khotbahnya kok untuk 4 tahun lalu. Jadi tapi saya ulangi saja. Kalau saudara lihat rekaman-rekamannya tahun 2019 saudara akan dapat apa yang saya ajarkan. Ini saya berkhotbah 2019, karena tahun 2020 kita sudah pandemi kan. Tapi selama saya mengajar mental construction, kalau saudara masih ingat, saya mengajarkan tentang apa? Ya, identitas, pola pikir, kebiasaan, dan perkataan. Masih ingat tempat hal tersebut? Nah, itu gampang saudara, saya ulang-ulang ada 2000 kali kalau tidak salah saya berkhotbah itu. Ya saudara masih ingat. Tapi ini, di waktu saya membahas tentang pemikiran, saya mengajarkan pada saudara bahwa, gini, saudara harus melihat, saudara punya pemikiran itu seperti apa? Seperti kebun, seperti tanah bawah, seperti garden, seperti kebun yang saudara tahu apa yang ditanam di situ. Jangan izinkan benda asing tertanam di situ. Berarti saudara mesti mengembangkan apa? Kemampuan untuk membedakan. Saudara harus seleksi pemikiran saudara. Saudara harus memiliki pemikiran-pemikiran yang terseleksi. Saya menggunakan bahasa begini, elite thinking. Cara berpikir yang terseleksi. Seleksi cara berpikirmu. Jangan ikuti semuanya. Jangan ikuti semua. Jangan biarkan pemikiranmu cuma mengembara seenaknya dan kamu biarkan. Tidak.
kamu harus itu tuh, kata yang dipakai. Disiplin cara berpikirmu. Supaya cara berpikirmu hanya memikirkan hal-hal yang terseleksi. Karena kita punya pemikiran itu seperti kebun di belakang rumah kita. Kalau saudara biarkan, saudara tidak cabut rumputnya, saudara biarkan, hutan Pak. Coba, sejujurnya, pemikiranmu hutan atau kebun? Jangan-jangan hutan. Di dalamnya banyak ular berbisa, di dalamnya banyak binatang buas. Sudah pura-pura nggak tahu lagi apa yang saya katakan. Ya, karena pikiran kita nggak terseleksi, sembarangan ada di dalamnya. Uncontrollably things inside. Ada banyak hal yang sudah tidak bisa kendalikan ada di dalam saudara. Sudah pikir orang yang tidak bisa kendalikan marahnya itu cuma karena dia pemarah? Saya kira tidak. Dia telah membiarkan tumbuhan pemarah itu tumbuh di pemikirannya dia. Ya. Pemarah itu bukan keturunan. Bapaknya itu marah-marah, anaknya itu bukan keturunan Pak. Marah itu karakter, itu hasil pola pikir yang tidak bagus. Saya sudah begini nih, bapakku juga pemarah, nenekku juga pemarah, nenek moyangku pemarah. Tidak ada itu, kau yang tidak bisa atur pemikiranmu. Wah kau marah-marah sembarang. Tidak terseleksi cara berpikirmu, gitu kan. Di belakang rumah saya itu ada taman kecil. Ya, itu menolong banget waktu pandemi. Saya guling-guling di taman, enaknya belakang rumah. Di situ ada beberapa tanaman. Saya tanam lemon, saya tanam jeruk nipis, saya tanam pokoknya semua jenis jeruk, ada 4 atau 5 jeruk ada di situ. Saya tanam blood orange, saya tanam plum, saya tanam makanan ya. Nah, ada sebuah tanaman yang saya tidak suka. Tanaman itu sebuah tanaman yang saudara mungkin tidak tahu. Nama tanaman itu quince namanya. Ada yang tahu makanan tanaman quince? Kecuali sudah pernah tinggal di Australia, sudah. Itu quince itu adalah sesuatu yang cuma bisa dibikin selai. Udah itu, tahu selai ya? Jam, cuma itu aja. Dan dia kalau dimakan biasa ada banyak racunnya. Tukang kebun saya menanam itu. Yang luar biasanya dari semuanya, itu yang paling banyak buahnya, kasihan. Cuman itu tidak bisa dimakan. Jadi kalau dia berbuah, kelihatan bagus sekali. Tapi jangan coba-coba makan. Masalahnya, karena ketidaktahuan saya apa itu quince. Karena saya melihatnya bagus, saya membiarkannya. Itu tumbuhan. Saya coba-coba makan langsung pusing saya punya kepala Pak. Memang betul dia mengandung ada zat yang gak bagus. Google aja nama buahnya itu quince. Ya kalau dijual di pasar orang beli kemudian mereka bikin jam. Tidak ada bikin rujak. Kelihatannya kayak apel. Tapi begitu kamu makan sudah selesai. Pusing kamu langsung. Saya kemudian menarik kesimpulan. Kalau memang cara berpikir kita seperti kebun. Kita yang putuskan apa yang ditanam di pemikiran kita, betul kan? Kalau hutan ya terserah. Makanya jangan biarkan pemikiranmu seperti hutan. Jangan. Saudara harus atur seperti kebun. Apa bedanya hutan dan kebun? Kebun ditata, dikelola, dibersihkan. Hutan tidak perlu. Saudara tidak perlu sapu hutan, tidak perlu. Tidak perlu cabut rumput di hutan, tidak perlu. Sudah perlu kasih rapi-rapi pohon durian di hutan, tidak perlu. Itu bertumbuh secara liar, dia wild things. Makanya kenapa orang berpikir wild, liar, gak terkendalikan. Karena dia tidak ngatur kebunnya. Oke, pertanyaannya, bagaimana kebunmu hari ini? Laki-laki lihat saya. Pak, saya juga laki-laki. Saya juga tahu kalau otak yang liar saya muncul juga bisa. Siapa bilang tidak? Kita sama bos. Siapa bilang otak saya tidak muncul di kepala saya? Siapa bilang? Siapa bilang pengaruh-pengaruh yang lain tidak muncul Pak? Tapi saya udah bisa menseleksi. Ini tidak boleh ada di kepala saya ini. Ini tidak boleh tinggal di taman saya. Saya cabut sampai ke akar-akarnya saya buang. Saya tidak biarkan itu tinggal di pemikiran saya. Iya. Siapa bilang kita tidak mau bikin senang dirinya kita? Siapa bilang kita tidak mau indulge hawa nafsu kita? Siapa bilang kita tidak mau ikuti keinginan kita? Siapa yang bilang kita mau? Mau banget.
Tapi kan kita tahu, kalau kita ikuti pemikiran yang salah satu kali, ini dengar saya baik, mengikuti pemikiran yang salah satu kali, dia oke. Nggak apa-apa, Tuhan nggak marah, penghasilan tetap sama. 2 kali, oke, nggak apa-apa. 3 kali, nggak apa-apa. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 20 kali, 100 kali, nggak apa-apa juga. Jadi nggak apa-apa dong. Bukan nggak apa-apa. Sebab pemikiran yang kecil, dia seperti pohon yang kecil. Begitu dia bertumbuh lebih besar, akarnya semakin kuat. Lebih gampang mencabutnya waktu dia masih kecil daripada mencabut waktu dia jadi pohon yang besar. Begitu jadi pohon yang besar, di sini saudara bukan lagi punya pemikiran, tapi muncul yang namanya strongholds. Itu benteng pemikiran. Itu yang disebut di ayat yang dipakai, yang tadi kita sebut itu. Di kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-10. Itu sudah menjadi benteng pemikiran. Kalau dia sudah menjadi benteng, Pak. Siapa yang pernah cabut benteng? Coba, kenal. Sudah pikir gampang mau cabut benteng Rotterdam itu di situ, coba. Coba, cabut itu benteng, coba. Karena udah gak bisa. It become rooted. Udah apa itu? Sudah akarnya udah masuk begitu kuat. Kamu ndak bisa lagi mencabutnya. Sehingga kemudian terjadi kamu menjadi budak pemikiranmu. Berapa banyak laki-laki, ini memang bukan masalah perempuan sih. Berapa banyak laki-laki atau pria yang kemudian terjebak pada pornografi. Terus yang belakangan namanya hutang online. It's a part of the thinking pattern. Kamu pikir kamu bisa mengendalikannya. Sampai dia udah menjadi kuat, berakar, kau gak bisa cabut lagi. Sudah dia yang menguasai kehidupanmu. Makanya untuk pemikiran yang buruk, bunuh monsternya selagi dia masih kecil. Kalau dia besar, dia yang bunuh kamu. Kan gitu. Sama dengan akar-akar yang kita biarkan bertumbuh di kebun kita. Kita harus selektif cara berpikirnya. Nah, setelah sampai pada pemikiran ini, disiplin pemikiran itu sebenarnya simple sekali. Bilang dulu, simple. Disiplin pemikiran itu sebenarnya simple sekali. Dimulai dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi landasannya. Apa masalahnya Petrus? Petrus membaca kebenaran firman Tuhan, tapi dengan pewahyuan yang lama. Tidak mengalami pembaharuan revelation. Makanya Roma 12 ayat 2 penting saudara baca. Coba lihat Roma 12 ayat yang kedua. Coba lihat. Roma 12 ayat yang kedua. Ayat yang sudah pakai untuk renewal itu. Pembaharuan pemikiran. Dia berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan. Kingdom mempercayai pembaharuan setiap saat. Pemikiran kita perlu dibaharui setiap saat. Karena pemikiran itulah yang akan menghasilkan perception kita terhadap pewahyuan Tuhan yang Tuhan bawa yang diperbaharui. Petrus gagal. Petrus tinggal pada tradisi Yahudi. Padahal Yesus datang membawa pembaharuan supaya Injil dapat berkembang kepada bangsa-bangsa lain. Petrus tidak mau hal tersebut. Petrus menjadi penghalang pergerakan Allah. Ada berapa banyak hamba Tuhan, orang percaya menjadi penghalang pergerakan Allah. Coba kenapa? Pikirannya nggak nyambung dengan pemikiran Tuhan. Terus kita tuh pilih apa yang kita mau kan. Jadi kemudian yang terjadi adalah kita itu gagal mengerti kehendak Allah. Karena kita tidak membiarkan perenungan firman Tuhan memperbaharui kehidupan kita. Orang tanya pada saya, Bang Jo masih merenungkan firman Allah? Masih Pak. Ya, saya bisa berkhotbah yang lama pada saudara. Bisa. Tapi kan menyedihkan kalau saya khotbah yang lama pada saudara. Padahal Tuhan sudah membawa kita kepada pembaharuan. Dia sedang membawa kita kepada new level of movement. Sekarang kita tidak mau pergi ke situ. Kita mau tinggal di hal yang sama. Kita mau tinggal kayak Petrus dengan dia punya, tidak boleh. Tidak boleh kau makan ini, tidak boleh. Sudah suruh makan, Tuhan suruh makan dia tetap tidak boleh. Jadi siapa yang Tuhan sebenarnya? Ini menunjukkan bahwa begini, kita harus mulai dengan fresh revelation
setiap saat. Makanya saudara perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebab dengan melakukan hal tersebut, saudara bukan cuma dapat mengerti kehendak Allah dan mengikuti pergerakannya, tapi saudara juga, dengarkan saya baik ini, saudara juga dapat membangun lenses, cara pandang, tapi juga membangun pagar-pagar atau batasan-batasan supaya pemikiran saudara nggak liar. Saudara kemudian bisa mendeteksi mana yang salah, mana yang benar. Kalau saya tanya pada saudara ini, gampang nggak membuat perbedaan mana yang salah dan mana yang benar? Enggak. Saya tanya dulu pada saudara. Siapa yang pernah ketipu beli produk? Coba, ketipu beli produk. Dia kira bagus ternyata jelek. Tidak ada, cuma saya ya. Apalagi saya beli online. Tidak nucidiki produk dai dengan iman kau beli. Iya. Dia bilang obat penumbuh rambut. Begitu datang, bukan. Obat. Lawan moko itu. Tapi saya mau cerita ini. Ini cerita teman saya, cerita Erin Badudu. Erin Badudu itu pergi ke Singapura. Terus di Singapura dia mau cari kamera. Ini pergilah dia di Lucky Plaza. Itu sudah salah tempat beli kamera di Lucky Plaza. Tapi dia pergi ke situ. Jadi penjualnya semangat kan, dia menjual kamera merek Nikon. Siapa yang tahu bahwa Nikon pernah menjadi bagus? Walaupun sekarang dia dikalahkan kan sama lawannya. Tapi Nikon dulu bagus banget. Jadi Erin pikir Nikon pasti kamera yang bagus. Dengan pandai penjualnya menjual, Erin belilah Nikon itu. Tapi waktu dia foto-foto, kenapa hasilnya jelek sekali ini? Kok di memang dipikir. Jadi dia pikir-pikir apa yang salah. Harusnya kamera Nikon dengan hasil yang baik jalan bersama itu kan. Iya, harga menentukan hasil toh. Tapi kemudian dia perhatikan apa yang salah. Tiba-tiba dia lihat kembali bungkusannya. Astaga, bukan Nikon mereknya, Nilkon. Jadi ditipu dia dengan huruf L yang keselip di antara I sama K ada L, Nilkon. Dia banting-banting itu kamera. Dia bilang bodohku saya rasa. Dia sudah feel so stupid Joe. Tapi begitulah orang. Nanti ketipu baru dia tahu. Tapi tahu nggak? Kita ditipu karena apa? Your mind cannot make a difference. Kamu tidak bisa membuat perbedaan. Bapak Ibu, kita lagi hidup di zaman penyesatan yang sangat besar. Masih belum yakin yang terjadi dengan perdebatan-perdebatan di media sosial. Wah, pendeta-pendeta yang kita percaya tiba-tiba mulai mengeluarkan statement yang nggak masuk akal. Saya nggak bilang bahwa kita harus terima, tapi mengolahnya. Tapi begini loh, kalau kita merenungkan firman Tuhan, menyesuaikan pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan. Ini bahasa Miles Monroe. Miles Monroe bilang begini, firman Tuhan itu pikirannya Tuhan yang tertulis. Jadi kalau kamu baca pikirannya Tuhan yang mengelekat di kepalamu. Jadi selalu berpikir bahwa firman Tuhan itu pikirannya Tuhan, is the ideas of God. Itu adalah idenya Tuhan, makanya baca firman Tuhan dan merenungkan. Sebab begini, kita baca ayatnya sekarang. Di dalam kitab Mazmur 19, ayatnya yang saya mesti selesai. Mazmur pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-14 barangkali. Coba kita lihat 14. Ini dia ini. Oh, coba dari ayat 13. Ayat 13 dulu biar kita tahu. Oke. Ayat 13 di atasnya sebelum ini. Oke. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Itu kata. Itu pertanyaan dari penulis ini. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Berapa banyak kita suka nggak sadar? Bikin sesuatu tidak sadar, saya tidak tahu apa yang saya bikin. Saudara tahu kan? Kalau saudara berpikir dan berkata saudara tidak sadar melakukannya, itu berarti ada yang disebut autopilot thinking.
ada yang disebut autopilot thinking. Itu pemikiran yang perlu saudara jaga. Misalnya, misalnya ini gampang sekali kan. Misalnya saudara diganggu egomu, kamu marah. Itu autopilot thinking. Harusnya kamu diam dulu. Izinkan pemikiran normal tapi sudah enggak, udah ada autopilot. Ya toh? Siapa yang tahu bahwa penipu paling marah kalau dia ditipu? Preman paling marah kalau dia dipalakin. Tapi begitulah, karena itu autopilotnya mereka. Itu menjadi sesuatu yang selalu muncul kalau mereka berhadapan dengan situasi-situasi tertentu. Alkitab bilang siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Enggak gampang. Terus dia bilang gini, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bagaimana caranya? Ayat 14, saya akan tunjukkan jalan keluarnya. Ayat 14, lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Sayang terjemahan Indonesia mengartikannya orang yang kurang ajar. Coba taruh terjemahan Inggris biar saya berikan arti yang sebenarnya orang yang kurang ajar ini. Orang yang kurang ajar itu bahasa aslinya itu menggunakan kata ini, presumptuous. Tahu presumptuous kan? Coba. Ada nggak terjemahan bahasa Inggris? Ini Rock Makassar ini, masa nggak ada bahasa Inggris? Oke, coba lihat dulu. Itu ayat 13 berarti ya. Ya. Keep back thy servant also from what? Presumptuous sin. Bilang presumptuous. Apa itu presumptuous? Presumptuous itu adalah pemikiran yang tanpa dasar. Presumptuous itu adalah praduga-praduga. Presumptuous itu dalam terjemahan yang terdekat bahasa Indonesia itu adalah nekat. Bilang dulu nekat. Apa artinya nekat? Bertindak tanpa pikir. Itu tahu bahasa Belandanya. Kap zonder kop. Pernah lihat kalau ayam sudah putuskan kepalanya, terus dia lari. Kajili-jilinya luar biasa itu ayam. Banyak orang Kristen kajili-jili. Karena their mind is not actually formed. Cara berpikir mereka tidak diperbaharui. Makanya dibilang ini, kita ini gampang sekali nekat. Jangan percaya kalau orang bilang nekat. Saya beritahu saudara, nekat itu dosa. Karena nekat melakukan sebuah tindakan tanpa dasar firman Allah. Saudara ikuti maumu. Saya bakal kasih tunjuk banyak ayat tentang orang Israel nekat. Sudah berdosa nekat lagi. Sudah salah masih nekat lagi. Ya, tahu bedanya iman? Iman itu ada dasarnya. Iman dasarnya adalah firman. Kalau nekat itu saudara bikin apa mau saudara. Dan berharap Tuhan akan bereskan. Itu bukan iman namanya itu. Saudara sebuat mau-maumu dan Tuhan mesti urus kekacauan yang kamu buat. Gak bisa. Nah, saya bilang begini. Let them not have dominion over me. Kiranya itu tidak menguasai aku. Pemikiran itu jangan. Presumption itu jangan menguasai aku. Then shall I be upright. Sehingga aku dapat menjadi orang benar. Hidup tanpa itu. Aku menjadi orang yang innocent tanpa salah. Dan bebas dari pelanggaran yang besar. Jawabannya ada di ayatnya yang ke-15. Terjemahan Indonesia. 14 terjemahan bahasa Inggris. Coba bahasa Indonesia saja. Ayatnya yang ke-15. Ini jalan keluarnya. Mudah-mudahan engkau berkenan pada apa? Ucapan mulutku dan apa? Perenungan hatiku. Itu kata kuncinya. Ucapan mulut dan apa? Perenungan hati. Mau tahu artinya perenungan yang sebenarnya? Itu. Dua hal yang dipadukan jadi satu. Ucapan mulut dan pemikiran hati. Dua hal ini yang menciptakan cara berpikir saudara. Saudara jangan pandang enteng ucapan-ucapan saudara. Ucapan-ucapan saudara itu seal. Apa itu? Memateraikan pemikiran saudara. Makanya ucapan kita itu iman kita. Halo? Kadang-kadang kita ngomong sembarangan. Orang kalau sudah marah sembarang dia ngomong. Ada bapak-bapak yang marah dia bilang istrinya pelacur. Bodohnya. Ada istri-istri yang marah bilang suaminya bodoh. Lebih bodoh lagi. Atas komunikasi sama orang bodoh, rasakan. Kadangkala kita ini, listen to me carefully. Kita ini kadangkala tidak pernah merenungkan firman Tuhan dan berharap pemikiran kita diperbaharui. Renungkan firman Tuhan. Pria, ambil Alkitabmu, kebaskan debunya, baca lagi. Sengaja saya bilang itu kebaskan debunya karena memang terlalu lama barangkali. Kau simpan, tidak baca. Mereka berkata, enggak bi, sekarang di handphone ya baca kok.
Itu yang penting. Karena dia bilang ini, kiranya perkataan ini mulutku dan perenungan hatiku berkenan kepadamu ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Merenungkan firman Tuhan itu cara terbaik untuk itu menyamakan persepsi kita dengan Tuhan. Jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita. Pikiran Tuhan lebih tinggi dari pikiran kita. Jembatannya cuma firman Tuhan. Makanya begini, yuk kembali disiplin pemikiran kita dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Kalau kita diajar misalnya step 1, 2, 3 itu cuma alat. Yang penting renungkan firman Tuhan. Jadikan dia langkah praktis. Jangan pandang enteng. Sebab kadang-kadang orang berkata, saya sudah tahu. Tahu nggak? Orang yang berpikir dia sudah tahu apa yang dia tidak ketahui adalah orang yang paling bodoh di dunia. Dia tidak tahu, dia bilang dia sudah tahu. Misalnya, saya bilang ayat ini pada saudara. Yohanes 3 ayat 16. Sudah tahu ayat itu? Ayat hafalan. Sekolah minggu. Coba kita ucapkan dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hampir semua bisa quote. Terus saya tanya, tahu nggak isinya apa itu? Kalau saudara tidak merenungkan firman Allah, saudara akan menemukan kebenaran-kebenaran baik yang akan menolong kehidupan saudara. Itu kata penting ya, coba lihat. Wah, saya kalau baca ulang ini, saya ulangi, wah tambah baru pewahyuannya. Saya membaca Alkitab baru pewahyuannya. Saya menemukan hal-hal yang baru karena saya mengizinkan Tuhan berbicara kepada saya. Pikiran saya gampang diperbaharui. Oke, saya mau katakan ini kemudian saya selesai. Berapa banyak orang yang tidak menyukai kehidupannya yang sekarang? Kalau saudara tidak suka cara hidupmu yang sekarang, rubah pikiran. Sebab begini, keadaanmu sekarang ditentukan oleh pemikiran-pemikiranmu yang sebelumnya. Halo? Saya mau cerita apa enggak nih? Teman dekat saya, orang yang saya mentor lama sekali. Itu kemudian terjebak pada yang udah biasa, pinjol itu. Dia mesti jual mobilnya. Kita sedih banget. Saya bilang, how come? Bagaimana? Dia bilang, waktu itu saya tidak berpikir panjang. Itu kata dia bilang, tidak berpikir panjang. Jadi ada orang yang melakukan slight decision. Tidak berpikir panjang. Lalu tidak berpikir panjang? Ada berapa orang yang tidak berpikir panjang, makanya ada istilah sumbu pendek. Nah itu tuh, karena tidak bisa berpikir panjang. Karena tidak berpikir panjang, dia memutuskan hal tersebut cuman karena, padahal hal-hal yang dia perlukan memang saya tahu, cuman karena mismanagement aja, mismanage aja. Orang bisa buat mismanagement, saya mismanage banyak, saya bilang tidak. Buat, tapi begini, saya harusnya berpikir dengan jernih. Saya tidak perlu pergi ke situ kan, tapi karena dia tidak berpikir panjang dia buat. Setelah belakangan dia pikir dia bisa atasi, belakangan nggak bisa lagi. Wah, hati-hati. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang dia punya yang kau tidak baca baik-baik. Siapa di sini kalau beli produk baca syarat dan ketentuan? Kalau ada, saya masih lihat ada di dunia ini. Siapa yang beli handphone dia tidak baca syarat dan ketentuan, dia tinggal buka, dia buang isi dan dia pakai. Hanya orang Jerman yang baca itu, orang lain tidak. Saya sudah belajar, hanya orang Jerman. Orang Amerika juga tidak baca syarat dan ketentuan. Baca kok. Sama juga. Kita tuh tidak baca Alkitab untuk lihat banyak hal. Kita main hantam saja. Ada banyak hal. Jadi dia kemudian berpikir secara cepat. Selesai. Keadaannya sekarang tidak masuk akal. Nah, sekarang komunitas berusaha tolong dia. Ditolonglah. Kita tolong dia pelan-pelan. Angkat dia pelan-pelan. Supaya dia tidak perlu jual mobilnya. Tapi itu hamba Tuhan. Kan perlu antar-antar anak sekolah. Apa penting sekali buat dia. Tiba-tiba dia harus lepas itu. Kita jadi nggak nyaman. Tapi kita mesti tolong. Tapi yang dia perlu rubah adalah
cara pikirnya mengenai hal tersebut. Kalau saudara dalam kesulitan keuangan, apa yang muncul di pemikiranmu? Berapa banyak yang berdoa? Cuma 3 orang. Lainnya dipinjam di bank. Lainnya langsung cari orang. No, karena itu apa? That's the way you think. Itu cara berpikir semua orang. Tidak ada yang berani berpikir yang lain. Ya. Kalau kita tidak rubah cara berpikir kita akan tetap terikat dengan banyak hal. Sekali lagi, if you don't like your condition now, change your mind. Rubah cara pikir. Bagaimana caranya? Kan ada katanya rubah. Perubahan pemikiran, bahasa apa namanya? Bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ambil waktu untuk berkata pada Tuhan, saya perlu bertobat. Saya perlu ubah kehidupan saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat terbatas untuk mengetahui, mengerti, bahkan hamba-Mu untuk memberikan penjelasan kepada umat-Mu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Tapi bantu kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kami jangan menjadi penghalang dari apa yang merupakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sendiri. Seperti Petrus, bahkan kami menghardik Tuhan. Kami menengking Tuhan karena kami tidak mengerti cara pikir Tuhan. Kami tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Aku berdoa Tuhan supaya Engkau terus berbicara kepada umat-Mu. Bicara oleh Roh-Mu yang kudus. Berikan arti yang sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Buat orang-orang yang terikat dengan pornografi. Orang-orang yang terikat dengan hutang piutang online. Orang-orang yang sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan hari ini. Orang-orang yang dalam kondisi seperti telur di ujung tanduk, mereka dapat dikalahkan oleh keadaan mereka. Aku berdoa Roh Kudus bicara pada situasi mereka. Bahwa mereka perlu mengubah cara berpikir mereka. Untuk sesuai dengan cara berpikir Tuhan. Tuhan, aku berdoa, bicara. Bicara pada setiap kami. Ampuni kami kalau kami membiarkan cara berpikir kami liar. Kami tidak mendisiplin cara berpikir kami. Padahal Roh Tuhan yang diberikan kepada kami memberikan kepada kami kemampuan untuk memiliki sound mind, cara berpikir yang sehat. Untuk itu Roh Kudus bicara pada kami. Hamba berdoa, speak to our situation right now. In the name of Jesus. Berkati kami. Sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus, aku berdoa supaya Engkau menguduskan roti dan anggur ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sewaktu kami makan roti ini kami bersekutu dengan daging-Mu. Waktu kami minum anggur ini kami bersekutu dengan darah-Mu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Kalau sudah boleh bangkit berdiri. Thank you Jesus. Kalau ada dari saudara yang belum menerima roti dan anggur, saudara boleh angkat tangan di tempat saudara supaya ada yang melayani saudara. Thank you. Para usher silakan mendatangi orang-orang yang belum menerima roti dan anggur. Guys. Oke. Kalau sudah, Alkitab berkata, waktu kamu makan dan minum tubuh dan darah Kristus menjadikan peringatan. It's something in your mind. Ingat apa yang Tuhan Yesus buat saudara. Dia tebus saudara untuk pekerjaan baik. Dia lakukan saudara untuk mencapai tujuan-tujuannya dalam kehidupanmu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan apa kata firman Tuhan yang berurusan dengan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, kemudian memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambil dan makanlah menjadi peringatan akan daku.
Tubuh Kristus adalah tubuh yang menanggung semua kutuk saudara, kelemahan saudara, penyakit saudara, semua dosa saudara ditanggung pada tubuhnya. Dan tubuhnya menjadi tubuh yang melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Mari bersekutu dengan tubuh Tuhan. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus. The body of Christ. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan yang menyucikan saudara. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan. Supaya kamu menang dalam kehidupan ini. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, mereka mengalahkan iblis ular tua itu. Mari bersekutu dengan darah penebusan dan darah kemenangan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dengan iman. Mari ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Mari bicara pada Tuhan. Sampaikan isi hatimu pada Tuhan. Take your time. Tidak perlu agamawi, bicara pada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kerinduanmu. Apa yang menjadi keinginanmu kepada Tuhan. Alkitab berkata, sampaikanlah keinginanmu kepada Tuhan. Lewat doa-doa, ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Sebab Allah sumber damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Untuk itu pikirkanlah semuanya ini. Semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang mulia, semua yang suci. Pikirkanlah semuanya itu. Dan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan ada dengan kita. Apa aja yang menjadi pergumulan saudara, sampaikan pada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Thank you Lord. Speak to us. Terima kasih Tuhan. Have mercy. Thank you Jesus. Ambil waktu saudara, it's alright, take your time. Thank you. Terima kasih. Thank you. Sekarang mari kita akan berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan saudara duduk. God bless you. Shalom Bapak Ibu. Masih bersuka cita? Amin. Haleluya. Baik, kita akan doa untuk persembahan dan ucapan syukur. Kita bersyukur bahwa kita masuk di bulan yang baru ya. Mungkin untuk jemaat yang baru pertama kali hadir, menginfokan saja bahwa kita ada 3 jenis persembahan. Yang pertama transfer, kemudian kedua melalui kiris, dan yang ketiga bisa tunai. Ada amplop di belakang, bisa Bapak Ibu ambil untuk diisi, dan ada kotak persembahan yang bisa dimasukkan. Dan juga ada awal bulan ya, mungkin
yang mau masukkan perpuluhannya bisa juga melalui transfer dengan nominal, kemudian taruh angka 1 di belakangnya. Kemudian kita juga ada untuk persembahan Natal, bisa mengisi juga transfer dengan nilai nominal, di belakangnya itu angka 3. Itu aja infonya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, siang hari ini Bapa, kami boleh ada karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, mampukan kami untuk hidup Tuhan. Biarlah Engkau saja yang memberkati Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh kami lakukan Tuhan di dalam pola pikir kami Tuhan. Tuhan yang memberkati kami Bapa. Saat ini Bapa, kami datang membawa persembahan persepuluhan kami Tuhan, membawa persembahan umum kami, membawa Tuhan akan persembahan misi dan juga persembahan diakonia. Biarlah kami datang, kami mau memberikan dengan sukacita Tuhan, karena Engkau yang telah memberkati kami Bapa. Itu tanda sukacita kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati juga yang jemaat yang telah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat dan juga untuk pelayanan gereja-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari saja semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditaruh bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
berdoa berkat buat saudara, ada sebuah informasi penting. Informasi pentingnya adalah bulan depan. Minggu pertama bulan November. Berarti tanggal 5 November akan terjadi perubahan jam ibadah. Perubahan jam ibadahnya adalah seperti ini. Jam kebaktian umum akan diadakan jam 9 pagi. Jadi kebaktian yang sekarang jam 10.30 akan dipindahkan ke jam 9 pagi. Sebab saya tahu bapak-bapak lebih suka lebih pagi. Untuk kebaktian generasi yang biasanya jam 8.30 dipindahkan ke jam 11 siang. Oke? Jangan lupa pengumuman ini penting. Jadi 1 bulan ke depan, tanggal 5 November, kita akan ada perubahan jadwal ibadah. Tempatnya tetap sama, jadwalnya aja yang berubah. Jadi kita kebaktian umum ini berpindah ke jam 9 pagi. Semua bilang jam 9? Pagi, bukan 9 malam ya. Kemudian yang ibadah generasi yang tadinya jam 8.30 dipindahkan ke jam 11. Kita berharap ini akan merupakan sebuah keputusan decisive yang kita ambil. Dan saya berharap bahwa jemaat tidak akan punya masalah mengenai hal ini. Ya tentunya here and there tergantunglah. Para bangsawan tidak akan menyukai waktu jam 9 pagi. Tahu bangsawan itu bahasa Jawa. Bangsa Tangyawan. Itu yang bangunnya selalu kesiangan. Tapi buat kita tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahui bahwa Tuhan itu baik. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, limpah rahmat. Supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, studimu, apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan pemulihan dan tangan keberkatan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama. Amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.